Cerita pendek yang ditulis oleh Anzu dan dibacakan oleh penulisnya. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam setelah selesai melepas sepatu dan meletakkannya di rak. Mama menjawab salamku. Mama sudah rapi, mau pergi rupanya. Waalaikumsalam, untung udah pulang. Mama mau ke rumah Bu Utami, mau ikut? Aku mengangguk semangat. Mau, ganti baju dulu bentar. Aku cepat-cepat membersihkan diri, ganti baju, lalu segera ikut mama pergi. Bu Utami bisa dibilang tetangga yang sudah seperti saudara bagi kami. Dari awal Mamah dan Papa pindah ke kota ini, keluarga Bu Utami banyak membantu Mamah dan Papa beradaptasi. Kakakku berkawan baik dengan anak lelakinya, pun dengan aku yang berkawan baik dengan anak perempuan Bu Utami, Mbak Ratna. Makanya aku senang saat Mama mengajakku tadi. Meski kini rumah kami tidak bersebelahan lagi karena Mama sudah pindah rumah, kami tetap sering saling berkunjung karena memang sudah seperti saudara sendiri. Emang ada apa mah mau ke rumah ibu? Tanyaku saat di perjalanan. Aku memanggil Bu Utami dengan sebutan ibu dan Pak Bambang suaminya dengan sebutan ayah. Anaknya kan mau kawin, ibu mau syukuran, mama mau bantu masak, jawab mama. Anaknya yang mana? Tanyaku lagi. Yang kerja di Kalimantan, Rina. Dahiku mengernyit, aku tidak ingat ibu punya anak namanya Rina. Emang ada mah yang namanya Rina? Ada, kakaknya Ratna. Emang dari kecil tinggal sama neneknya, ibunya Bu Utami. Terus udah gede langsung kerja di Kalimantan. Kemarin pulang, terus tadi pagi ibu nyamper ke rumah minta dibantuin masak. Kami berbelok di sudut jalan. Setelah beberapa meter, kami sampai ke rumah Bu Utami. Tapi kata mama kita lewat pintu belakang saja langsung menuju dapur. Benar saja, sudah ada ibu dan Mbak Ratna yang sedang sibuk memotong sayuran dan bahan makanan lain. Aku langsung duduk di samping Mbak Ratna, membantunya mengupas kentang sambil bercanda ini itu. Ibu dan mama membersihkan dan memotong-potong ayam. Sambil tetap mengupas kentang, aku bisa menguping pembicaraan mereka. Cuma bikin dikit aja mah, buat tetangga sini, bikin 40 porsi aja, ucap ibu. Rinanya mana? Tanya mama. Di depan sama suaminya. Kok gak ikut bantuin sih mbak? Aku berbisik pada Mbak Ratna. Ia mencibir sambil mengangkat bahu. Lalu ku dengar ibu melanjutkan obrolannya sama mama. Kuping ini masih tetap berjaga. Suaminya orang kaya mah, jadi agak aleman, maunya ditemenin terus. Kesini juga naik pesawat, turun di Surabaya, terus naik taksi kesini. Habis 200.000, ibu bercerita lagi. Mama manggut-manggut. Kerja apa suaminya? Jadi Bang Teguh ini supplier di pabrik kayu tempat Rina kerja. Dia pengusaha kayu, gak sengaja ketemu, terus cinta, terus kawin deh. Loh, ini sebenarnya udah kawin apa baru mau kawin? Udah mah, cuma karena ayah gak bisa hadir ya pakai wali hakim. Nikah siri aja dulu. Bagian cerita selanjutnya aku tak mendengar karena ibu berbisik di telinga mama. Kulihat mama mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Tiba-tiba ada suara lembut masuk ke dapur. Bu, Rina, kenapa? Sahut ibu. Kulihat dia cantik sekali. Kulitnya halus dan berwarna sawo matang. Garis mukanya mirip sekali dengan ibu dan Mbak Ratna, dengan beberapa perbedaan. Wajahnya terlihat lebih kalem ketimbang Mbak Ratna. Mau kopi lagi? Kali ini Mbak Ratna yang menyahut. Ada suaranya terdengar ketus. Emang dia dasarnya judes sih, batinku geli. Enggak, cuma Bang Teguh pengen durian katanya, kata Mbak Rina sambil tersenyum malu. Ibu lalu menyuruh Mbak Ratna beli ke pasar. Bisa kulihat Mbak Ratna mengerjakannya dengan setengah hati. Singkat cerita, setelah semua acara syukuran selesai, Mbak Rina dan suaminya kembali lagi ke Kalimantan. Dan setelah beberapa bulan menikah, suaminya memulangkan Mbak Rina kembali ke kota ini. Namun dengan kondisi yang sungguh berbeda. Ia seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Pandangannya kosong, tak pernah tersenyum dan tak pernah berbicara. Ia juga sering mengamuk di rumah dengan melempar barang-barang. Yang mengherankan, yang bisa menenangkannya hanya 2 orang, tetangga depan rumah ibu dan mama. Aku jadi takut untuk main lagi ke rumah ibu. Kalau mama masih tetap ke sana seperti biasa. Mama cerita kalau memang Marina terkena gangguan jiwa dari sikap yang tidak normal. Mungkin disiksa sama suaminya, bisik mama. Yang mengantar Marina pulang dari Kalimantan juga ternyata orang bayaran suaminya itu. Ibu dan ayah tak bisa menghubungi suaminya lagi. Cerita lain dari Mbak Rina, dia seperti punya kekuatan ekstra.
Rumah ibu masih memakai air sumur yang ditimba waktu itu. Dan Mbak Rina ini kuat sekali setiap nimba. Kalau belum diteriaki berhenti, ya terus saja menimba. Yang paling sering ku dengar meneriakinya adalah Mbak Ratna. Pernah sekali saat aku memberanikan diri ikut mama main lagi ke rumah ibu, ku dengar Mbak Ratna suka sekali meneriakinya. Rina, itu loh air bak kosong, nimba sana. Udah hei, kamu sinting ya, bak udah penuh masih aja diisi. Gak usah diisi. Ya, tempat Mbak Rina di dapur. Dia makan dan tidur di sana. Aku tidak berani bertanya pada ibu kenapa Mbak Rina ditempatkan di situ. Ada rasa kasihan, tapi aku selalu takut setiap kali mata kami tak sengaja bertemu. Pandangannya memang kosong seperti cerita mama, dan mukanya sudah tak secantik saat aku pertama kali bertemu dengannya dulu. Ekspresinya datar, kulit sawo matangnya tampak kusam jika dibandingkan dulu. Jika sedang tak menimba atau makan, ia hanya tidur-tiduran di sudut dapur, beralaskan tikar dan satu bantal usang. Yang mengherankan bila ia tiba-tiba mengamuk, badannya seperti kerasukan. Ia kuat mengangkat barang apapun untuk kemudian dilemparnya. Pernah ia mengangkat sofa ruang tamu milik ibu, padahal postur tubuhnya kecil mungil, dan yang bisa menenangkannya ya mama sama Pak Imam, tetangga depan rumah ibu. Entah apa yang mereka bisikan ke telinga Mbak Rina hingga akhirnya bisa tenang kembali. Dan yang paling mendebarkan adalah saat mama mengajaknya main ke rumah. Kasian, biar gak suntuk. Di sana dibentak mulu, ucap mama. Aku memang kasihan, tapi juga takut. Kalau tiba-tiba ngamuk gimana, mah? Gak akan, ucap mama yakin. Kulihat ia sedang duduk di kursi depan TV, mengunyah keripik singkong yang dibawa Mas Nurul kemarin. Toplesnya ia peluk. Aku menggunakan niatku untuk meminta keripik itu. Takut. Aku lalu ikut menonton TV dengannya dan mama. Kebetulan sebentar lagi jam tayang sinetron kesukaanku. Aku sengaja duduk di bawah, agak jauh darinya yang duduk bersebelahan dengan mama di kursi tamu. Kulirik, keripik singkongnya sudah hampir habis. Aku mencolek mama, lalu menunjuk toples keripik dengan ujung bibirku. Mama mengerti kodeku, lalu berkata lembut pada Marina. Udah ya makannya, nanti sakit loh perutnya kalau kebanyakan. Ini kan pedes, ucap mama. Marina menggeleng. Masih mau, jawabnya datar. Aku merungut. Mas Nurul masih seminggu lagi pulang ke sini. Ia sedang mondok di Surabaya. Dan setiap pulang pasti membawakan keripik singkong kesukaanku. Aku tidak mau kalau sampai dihabiskan sama Mbak Rina. Aku cemberut menatap mama. Mama menghela nafas, mengerti kalau putri bungsunya sedang kesal. Mama lalu berbisik padaku. Ya udah, Mama panggil dulu Pak Imam biar cepat Mbak Rina pulang. Aku menggeleng cepat. Aku tidak mau kalau ditinggalkan berdua saja dengan Mbak Rina. Papa sedang kerja di luar kota saat itu. Terus gimana? Dia gak mau berhenti makan keripikmu. Mama balik bertanya. Aku jadi bingung sendiri. Akhirnya dengan berat hati aku mengangguk setuju. Mama sengaja lewat pintu belakang dengan pura-pura berkata mau ke kamar mandi. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku tetap menonton TV bersamanya. Sesekali kulirik dia yang masih asyik mengunyah. Matanya menatap TV. Apa benar ya dia gangguan jiwa? Atau dia dikirimi sesuatu seperti gosip yang kudengar belakangan ini dari tetangga? Aku membatin sendiri. Tepat jam 8 malam aku beranjak mengambil remote di sebelah Marina, hendak mengganti ke saluran sinetron kesukaanku. Jangan diganti. Tiba-tiba ia bersuara, pelan namun tajam. Kepalanya menoleh lalu memandangku galak. Aku ketakutan. Mama belum kembali. Rumah ibu sebenarnya tak jauh. Kenapa mama lama? Tega amat kalau mama ngerumpi dulu sama ibu sementara aku tengah di situasi mencekam ini. Batinku takut. Aku meletakkan kembali remote-nya. Gelisah menunggu mama tapi juga greget karena episode sinetron malam ini sedang seru-serunya. Aku sudah kesal kehabisan keripikku, masa harus kesal juga karena ketinggalan acara favoritku. Mama akhirnya datang bersama Pak Imam. Aku lega, namun ternyata Mbak Rina menolak pulang. Yuk, udah malam, Bapak temenin pulang, kata Pak Imam lembut. Mbak Rina menggeleng. Gak mau di sini. Di rumah dibentak aja sama Ratna. Suaranya datar. Aku terenyuh. Dia bisa sakit hati juga rupanya. Aku menatap mama, mengusap lengannya lembut penuh sayang. Ratna kan emang suaranya gitu, bukan ngebentak kamu. Nanti kapan-kapan bisa kok main kesini lagi. Yuk pulang, taruh toplesnya. Punya orang kok dihabisin. Pak Imam mengambil toples di pelukan Mbak Rina. Isinya tinggal remahan saja. Mbak Rina menjilat ujung-ujung jarinya. Habis enak, mau lagi mah. Iya, nanti kalau ada lagi mama bawain ke rumah ya, janji mama.
Mudah-mudahan Mas Nurul bawa banyak biar bisa bagi ke Marina, gumamku dalam hati. Setelah beberapa saat dibujuk, Marina akhirnya mau ikut pulang bersama Pak Imam. Mama mengantar sampai gang depan rumah. Aku buru-buru memindahkan saluran TV. Untung masih tayang. Mama kembali lalu mengunci pintu. Kemudian menepuk bahuku. Aku terkejut dibuatnya. Apa? Kamu itu kalau mau kesel sama orang lihat-lihat dong. Marina itu kan gak normal. Mama bawa dia ke sini biar dia ganti suasana. Jadi punya harapan sembuh. Baru juga sebentar di sini kamunya udah gitu. Masmu juga minggu depan pasti pulang bawain keripik buat kamu. Ucap mama membuatku merasa bersalah. Iya, aku menyahut pelan. Mataku masih menatap layar TV. Mama baru tahu ternyata dia itu bukan disiksa suaminya, tapi diguna-guna orang. Ucapan mama kali ini benar-benar membuatku sepenuhnya mengalihkan perhatianku. Cerita mama lebih menarik ketimbang sinetron kesukaanku.